Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas latihan soal-soal tentang gerak harmonik sederhana. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Soal yang pertama, tentukanlah pernyataan berikut benar atau salah. Sudut fase awal adalah sudut fase ketika T sama dengan 0. Itu adalah pernyataan yang benar. Simpangan maksimum getaran disebut amplitudo. Juga pernyataan yang benar. Saat simpangan benda bergetar setengah dari amplitudo, maka kecepatan getarnya setengah dari kecepatan maksimumnya. Apakah ini pernyataan yang benar? Nah, kita lihat. Simpangan atau Y sama dengan A sin theta. Nah, saat simpangannya setengah amplitudo, maka kecepatannya berapa? Kita cek ya. Setengah A sama dengan A sin theta sama dengan setengah, sehingga cos theta akan menjadi setengah akar 2. Sehingga saat cos theta sama dengan setengah akar 2, V sama dengan A omega cos theta, maka kalau kita masukkan ke dalam nilai cos theta, maka V sama dengan A omega kali setengah akar 2. Maka pernyataan ini dikatakan pernyataan yang salah. Oke, soal berikutnya. Arah gaya pemulih selalu berlawanan dengan arah simpangan. Ini pernyataan yang benar atau salah? Nah, kita lihat F sama dengan min KY. Tanda minus menyatakan bahwa simpangan selalu berlawanan arah dengan gaya. Arah percepatan dan arah kecepatan selalu searah. Nah, kata selalu ini akan menyebabkan pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Karena tidak selalu. Kadang dia searah, kadang dia berlawanan arah. Pernyataan yang salah. Saat energi kinetik setengah energi mekanik, maka simpangannya adalah seperempat amplitudo. Apakah pernyataan ini pernyataan yang benar atau salah? Nah, kita lihat dari energinya. Energi kinetik sama dengan setengah energi mekanik. Maka energi kinetik adalah setengah KA kuadrat cos kuadrat theta sama dengan setengah dari energi mekanik sendiri setengah KA kuadrat. Nah, ini kita coret. Sehingga cos kuadrat theta sama dengan setengah, maka cos tetanya adalah setengah akar 2. Maka sin theta adalah setengah akar 2 juga. Ya, yang cos theta itu setengah akar 2 itu kan 45 derajat. Ya, sinnya juga 45 derajat. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan simpangan Y sama dengan A sin theta, Y sama dengan A dikali setengah akar 2, maka pernyataannya adalah pernyataan yang salah. Harusnya setengah akar 2. Oke. Kita lanjut lagi. Pada saat simpangan maksimum, maka gaya pemulihnya maksimum. Apakah ini pernyataan yang benar? Nah, kita lihat dari persamaan F sama dengan min KY. Saat Y maksimum, F akan maksimum. Jadi itu adalah pernyataan yang benar. Benda yang awalnya berada pada posisi seimbang pertama kali bergetar ke sumbu X positif. Gerak benda ketika fase getarnya 3/4 sedang bergerak ke arah sumbu X negatif. Apakah ini pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah? Nah, kita kaji. Mula-mula di X sama dengan 0, artinya titik seimbang. Dan pertama kali bergerak ke sumbu X positif, berarti ke kanan. Berarti kanan. Yang ambil atau anggap titik seimbangnya titik A. Bergerak ke B. Nah, AGB itu adalah seperempat fase. Kemudian AGB kembali ke A, kemudian ke C. Nah, dari A ke B ke A ke C ke A itu adalah satu fase atau satu getaran. Nah, kalau 3/4 fasenya dari mana? Yaitu adalah dari A, B, A, C. 3/4 fase. 3/4 fase itu adalah 270 derajat. Nah, bagaimana kecepatan pada 270 derajat? V
V sama dengan A omega cos 270. Di mana cos 270 itu adalah 0, sehingga kecepatannya adalah 0, bukan ke sumbu X positif dan bukan ke sumbu X negatif, tapi 0. Maka pernyataannya adalah pernyataan yang salah. Untuk I dan J, periode begas yang digetarkan sebanding dengan massa benda yang dihubungkan dengan begas. Apakah ini pernyataan yang benar? Kita lihat persamaan periode begas. Periode begas adalah 2V akar M per K. Nah, di sini kalau massanya semakin besar, periode semakin besar. Tetapi tidak sebanding. Yang sebanding yang mana? Periode sebanding dengan akar massa. Karena kalau massanya naik 4 kali lipat, periodenya baru 2 kali lipat. Maka pernyataannya adalah pernyataan yang salah. Frekuensi bandul sederhana di bumi frekuensinya F, jika dibawa ke permukaan bulan yang gravitasinya 1/6 kali gravitasi bumi, akan memiliki frekuensi kurang dari F. Nah, kita lihat rumus frekuensinya. Frekuensi bandul itu F sama dengan 1/2V akar G per L, di mana frekuensi sebanding dengan akar G. Maka jika gravitasi makin kecil, frekuensi juga akan makin kecil, sehingga pernyataan adalah pernyataan yang benar. Kita akan lanjutkan, tapi sebelumnya kita lihat iklan berikut. Ya, langsung kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Soal nomor 2. Pada praktikum ayunan sederhana, anak kelas 11 IPA membuat benda bermassa 200 gram digantung dengan seutas tali ringan 80 cm. Jadi panjangnya L-nya 80 cm, disimpangkan dengan sudut kecil sejauh 8 cm. Besar gaya pemulihnya adalah berapa dan periodenya adalah berapa? Nah, massanya 200 gram, panjang talinya 80 cm, disimpangkan sejauh 8 cm. Pertanyaannya besarnya gaya pemulih. Untuk gaya pemulih, persamaannya adalah min mg sin theta untuk bandul. Nah, min menyatakan bahwa arah simpangan berlawanan dengan arah gayanya. Nah, kita misalkan sudutnya theta dan panjang talinya L, maka di sini sin tetanya bisa kita dapatkan Y per L, yaitu 8/80 0,1. Sehingga tinggal kita masukkan, maka gaya pemulih sama dengan min 0,2 dikali gravitasi 10 dikali sin theta 0,1, sehingga gaya pemulihnya min 0,2 Newton. Bagaimana dengan periodenya? Nah, periode sama dengan 2V akar L per G. 2V akar L-nya 0,8 dibagi 10, yaitu sama dengan 0,4 V akar 2 detik. Untuk soal nomor 2C, data percobaan dikasih untuk 10 getaran, massa 100 gram, waktu yang diperlukan untuk 10 getaran 6,28, atau anggap nanti V-nya 3,14. Untuk 200 gram, waktu untuk 10 getaran menjadi 6,28 akar 2, dan untuk 300 gram, waktunya menjadi 6,28 akar 3 detik untuk 10 getaran masing-masing. Pertanyaannya, berdasarkan data ini, tentukanlah konstanta pegasnya. Nah, hubungan antara waktu, massa, dan konstanta pegas itu dari periode getaran. Periode getaran rumusnya 2V akar M per K. Sehingga kalau kita mencari nilai K dari sini, kita kuadratkan kiri kanan, sehingga nanti akan kita dapatkan persamaan K sama dengan 4V kuadrat M per T kuadrat. Nah, ketika kita mencari nilai K, kita butuh data massa dan periode kuadrat. Nah, massanya sudah ada, tapi ada beberapa di sini. Nah, mungkin kita ambil salah satu, tapi periodenya belum ada. Untuk periodenya, kita misalkan 3,14 itu adalah V, sehingga ini jadi 2V. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu getaran. Nah, kalau 10 getaran 6,28, maka periodenya adalah dibagi 10 ini ya, yaitu ini 2V dibagi 10 0,2V jadinya. Untuk yang ini di 0,2V akar 2, 0,2V akar 3. Nah, karena kita butuhkan periode kuadrat, sehingga ini kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 0,2V kuadrat
sehingga 0,04 V dan seterusnya. Ya, kita mau mencari nilai K. Nah, kalau dari grafik, ya T kuadrat terhadap M, nah ini pasti jadi linear. Nah, kita lihat masanya 100 gram, 0,04, masanya 200 gram, 0,08, masanya 300 gram, 0,12. Sehingga gradiennya ini itu adalah T kuadrat per M. Tapi yang mau kita ambil adalah M per T kuadrat. Maka M per T kuadrat itu adalah supergradiennya. Ya, M per T kuadrat supergradiennya. Sehingga K sama dengan 4 V kuadrat dikali supergradien adalah kotangen theta. Sehingga akan kita dapatkan K sama dengan 4 V kuadrat dikali, ya kotangennya itu ambil berarti jadi M per T kuadrat. Ini kita akan dapatkan dikuadratkan hasilnya seperti ini, 10 Newton per meter. Ya, selanjutnya untuk soal nomor 2 D dan E. Sebuah benda bermassa M bergerak harmonis sederhana dengan amplitudo A memiliki percepatan A sama dengan min PY. Nah, sementara percepatan dari gerak harmonis sederhana itu sebenarnya adalah min omega kuadrat Y. Nah, berarti ini bisa kita katakan min P itu sama dengan min omega kuadrat. Berarti omega sama dengan akar P nanti ya. Nah, pertanyaannya, besar energi potensial adalah berapa? Jawabannya dalam MA PY. Dan energi kinetiknya sebesar berapa? Nah, kita ingat energi potensial setengah KY kuadrat, di mana K itu adalah M omega kuadrat ya. Nah, sehingga EP sama dengan setengah K-nya diganti menjadi M omega kuadrat Y kuadrat ya. Kemudian kita lihat omeganya berapa? Nah, dari sini. Kalau percepatan sama dengan M omega, percepatan sama dengan min omega kuadrat Y, di sini percepatan juga sama dengan min PY, sehingga min omega kuadrat sama dengan min P, sehingga P sama dengan omega kuadrat. Nah, omeganya kita tukar, sehingga sama dengan setengah M PY kuadrat. Nah, sedangkan energi kinetik adalah setengah MV kuadrat dengan V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Ini di video sebelumnya saya sudah jelaskan hubungan antara kecepatan dan simpangan dan amplitudo. Nah, maka kita substitusi terhadap V, maka setengah M omega kuadrat dikali A kuadrat min Y kuadrat. Nah, dengan mensubstitusi omega kuadrat ini menjadi P, maka jawabannya adalah setengah MP kali A kuadrat min Y kuadrat. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Sebuah benda melakukan gerak harmonis sederhana dengan persamaan Y sama dengan 0,2 sin 4V T plus V per 6. Semua dalam satuan internasional. Berapakah amplitudo, kecepatan sudut, dan sudut fase awal? Nah, dari persamaan ini, kita bisa tahu bahwa yang ini, yang 0,2 adalah amplitudo, sedangkan kecepatan sudut adalah yang 4V, karena persamaannya kan A sin omega T tambah theta 0. Nah, berarti theta 0-nya, sudut fasenya adalah yang V per 6. Nah, bagaimana dengan periode dan frekuensinya? Nah, untuk periode dan frekuensi bisa kita dapatkan dari omega. Omega kan 2VF. Di sini omeganya 4V, sehingga frekuensi akan sama dengan 4V per 2V 2 Hz. Berarti nanti periodenya tinggal dibalik ya, 1/2 detik. Nah, untuk simpangan dan fase benda saat T2 detik, nah bisa kita cari, kita masukkan dalam persamaan Y. Y sama dengan 0,2 sin 4V saat 1 detik. Berarti dimasukin 1 tambah V per 6 akan dapatkan 0,2 sin. Nah, setiap 0, 2V, 4V, 6V itu sama dengan 0, sehingga langsung kita coret ini sama, karena 0 360 derajat 720 derajat itu sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 0,2 dikali sin 30 itu 0,1. Bagaimana dengan fasenya? Fase 1 detik tinggal masukin fase itu kan theta per 2V. Tetanya itu sudut. Sudut itu yaitu omega T tambah theta 0. Nah, tinggal kita masukin 4V dikali 2 karena saat 2 detik tambah V per 6 per 2V. Maka hasilnya adalah 1/12. Nah, kenapa 1/12? Karena sebenarnya 4V kali 2 ini kan 8V. 8V
tambah V per 6. Itu sebenarnya hasilnya ini adalah 4/12. Tetapi bilangan bulatnya tinggal dibuang saja karena sama saja kembali ke titik awal. Sehingga fase getarannya adalah 1/12 getaran. Untuk soal nomor 4, sebuah benda bergetar di mana saat T sama dengan 0 sudah menyimpang sejauh setengah dari simpangan maksimum dan positif di sini, dan sedang bergetar ke sumbu negatif. Ya, ini di garis bawahi sumbu negatifnya. Jika frekuensi getarnya 4 Hz dan amplitudonya adalah 20 cm, tentukan persamaan simpangan percepatan sebagai fungsi waktu. Simpangan T sama dengan 2 detik dan waktu minimumnya, agar percepatan benda sama dengan percepatan maksimum. Nah, kita tahu bahwa Y sama dengan A sin omega T tambah theta 0. Ini persamaan simpangan. Ya, apa yang belum ada? Ya, theta 0-nya, sudut fase awal. Nah, sudut fase awal ini itu saat T sama dengan 0. Kalau kita misalnya kita masukin T sama dengan 0 dari persamaan ini, maka nanti bisa kita dapatkan sudut fase awalnya. Ya. Dan ketika T sama dengan 0, Y sama dengan setengah amplitudo dan sedang bergetar ke sumbu negatif, berarti pada saat T sama dengan 0 kecepatannya adalah negatif. Nah, frekuensinya tadi 4 Hz, amplitudonya adalah 20. Sudut fase awalnya kita hitung dulu ya. Masukin T sama dengan 0 sehingga kita akan dapatkan Y-nya setengah A sama dengan A sin. Nah, ini masukin T-nya 0, akan dapat hasilnya sin theta 0 sama dengan setengah. Setengah, maka nanti ada dua kemungkinan nih. Ada 30 dan 150. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kalau sin theta itu setengah ada dua kemungkinan. Yang manakah yang diambil? Lihat dari kecepatannya. Dan karena sedang bergetar ke sumbu negatif, berarti V-nya negatif. Nah, yang V negatif, V itu kan sebagai fungsi cos. Kalau V sebagai fungsi cos yang mana yang negatif? 30 atau 150? Tentu yang 150. Jadi sudut fase awalnya adalah 150 derajat. Nah, sekarang kita masukin ke persamaan simpangan kecepatan dan percepatan. Persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T tambah theta 0. Maka nanti masukin amplitudonya berapa tadi? Amplitudo 0,2 kali sin omega itu 2VF. Tadi frekuensinya adalah 4 Hz sehingga omega 2VF. 2V dikali 4 berarti 8V kali T tambah sudut fase awalnya tadi 150. 150 itu sama dengan 5V per 6. Nah, untuk kecepatan V sama dengan A omega cos omega T. Nah, tinggal kita turunkan 8V T ini ke depan dikalikan berarti 0,2 dikali 8V sin jadi cos. Nah, ini tetap. Nah, kalau dikalikan jadi 1,6V cos 8VT tambah 5V per 6. Untuk percepatan itu kan min A omega kuadrat sin omega T tambah theta 0. Sehingga tinggal kita masukkan, kita turunkan lagi nih. Ya. 8V ke depan sehingga min 0,2 dikali 8V kuadrat sin 8VT tambah 5V per 6. Hasilnya adalah minus 1,28 V kuadrat sin 8VT tambah 5V per 6. Nah, kalau ditanya nanti percepatan maksimum itu yang ini ya, percepatan maksimum min 1,28 V kuadrat. Kalau ditanya kecepatan maksimum itu adalah 1,6 V. Kalau ditanya simpangan maksimum, ya simpangan maksimum adalah amplitudo yang ini 0,2. Kita lanjutkan lagi. Simpangan saat 2 detik. Nah, dari persamaan simpangan kan kita dapatkan tadi Y sama dengan A sin omega T tambah theta 0. Tinggal masukin T-nya 2. Maka persamaannya adalah 0,2 sin 8V dikali 2 tambah 5V per 6. Maka akan kita dapatkan hasilnya sebesar 0,2 sin 16V tambah 5V per 6. Nah, karena 2V, 4V, 6V, 8V, dan seterusnya itu sama dengan kelipatan 2V besarnya 0, sehingga ini bisa tinggal kita tuliskan Y sama dengan 0,2 sin 16V dibuang aja 5V per 6, berarti 0,2 dikali
sin 150 setengah, yaitu 0,1. Waktu minimum yang dibutuhkan agar percepatan benda sama dengan percepatan maksimumnya. Nah, percepatan sendiri, ya, rumusnya A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T tambah theta 0. Yang diminta percepatan saat percepatan maksimumnya, kita harus tahu rumus percepatan maksimum adalah min A omega kuadrat. Nah, ini nilai ini kita tukar ke sini, ke A, sehingga min A omega kuadrat sama dengan min A omega kuadrat sin omega T tambah theta 0, sehingga dicoret nilainya akan sama dengan 1. 1 sama dengan sin omega T tambah theta 0. Nah, 1 ini sin berapa? Nah, kemungkinannya 1 itu bisa sin 90 atau sin setelah 90, ya, di getaran berikutnya. Oke. Nah, di sini karena kalau kita masukkan ini 90 derajat, sementara ini sudutnya 150, maka T-nya min. Berarti bukan di 90, berarti di getaran berikutnya, yaitu pada saat 450 derajat, atau setelah 360 derajat berikutnya. 350 ditambah 90 sama dengan 450 derajat. Jadi sin 450 derajat juga besarnya sama dengan 1. Sama, ya. Sama dengan sin omega T tambah theta 0. Nah, kita masukkan sin 450. Oke, dicoret. 9π/4. Nah, ini kalau kita ganti 450 itu adalah 9π/4 dengan catatan V adalah 180 derajat. Sama dengan omega tadi adalah 8Vt, ya, tambah 5π/6. Nah, ini pindah ruas sehingga akan kita dapatkan nanti 8Vt sama dengan 9π/4 dikurang 5π/6. Nah, dengan menyelesaikan persamaan ini, kita akan mendapatkan nilai T sama dengan 0,17 detik. Nah, kita lanjutkan soal nomor 5. Dari grafik ini, ya, saat T sama dengan 1/10 detik di sini diketahui, ya, energi potensial sama dengan energi kinetik, ya, karena di titik tengah ini. Pertanyaannya, berapakah sudut fase, frekuensi, energi mekanik, dan persamaan simpangan kecepatan percepatan? Maka untuk mendapatkan sudut fasenya, langkah-langkahnya kita lihat dulu. Saat 1/10 detik tadi energi potensial sama dengan energi kinetik, ya. Maka kita masukkan aja angka-angkanya dalam persamaan. Setengah K kuadrat sin kuadrat theta sama dengan setengah K kuadrat cos kuadrat. Ini adalah persamaan energi potensial, yang ini adalah persamaan energi kinetik. Nah, kita coret. Sehingga sin kuadrat sama dengan cos kuadrat, sudutnya adalah 45 derajat atau V/4. Maka sudut fase awalnya adalah sudut fase saat 1/10 derajat adalah V/4 atau 45 derajat. Nah, bagaimana dengan frekuensinya? Nah, frekuensi kita dapat dari omega. Nah, omega T sama dengan theta. Theta sama dengan omega T. Karena theta 0-nya di sini 0, ya. Saat T sama dengan 0, benda di titik seimbang. Sehingga bisa tinggal kita masukkan omega T itu 2VF kali T sama dengan theta. 2VF, F yang dicari, kali T saat 1/10 detik tadi, sudutnya V/4. Sehingga dari sini bisa kita dapatkan nilai frekuensinya adalah 5/4 Hz dengan menyelesaikan persamaan ini. Nah, kita lanjutkan energi mekanik. Energi mekanik sendiri persamaannya adalah setengah Ka kuadrat. Dengan K adalah M omega kuadrat, sehingga energi mekaniknya adalah setengah M omega kuadrat A kuadrat. Dengan memasukkan angka-angka yang diketahui tadi, maka persamaannya menjadi setengah dikali masanya tadi 200 gram, 0,2 dikali omega tadi 5π/2 I kuadrat, kan, dikali 0,1 kuadrat. Nah, sehingga energi mekaniknya adalah 0,0616 Joule. Nah, tinggal kamu hitung sendiri nanti, ini hasilnya adalah 0,0616 Joule. Nah, pertanyaan selanjutnya, persamaan simpangan kecepatan dan percepatan sebagai fungsi waktu. Persamaan simpangan YA sin omega T tambah theta 0. Dengan memasukkan angka-angka yang diketahui, maka akan didapatkan
persamaan simpangnya adalah seperti ini. Nah, persamaan kecepatan A omega cos omega T dengan masukkan angka-angkanya maka akan didapatkan seperti ini. Dan percepatan juga dengan memasukkan ke persamaan akan didapatkan nilai percepatan seperti ini. Oke, sekarang kita lihat jawaban soal bonus dari gambar ini. Ketika benda ini ditarik dengan simpangan Y, kemudian dilepas, maka yang terjadi adalah kalau talinya ini elastis, maka nanti dia akan bergerak maju mundur, sehingga bergerak maju mundur bolak-balik disebut gerak harmonik sederhana juga. Jadi gerak harmonik sederhana bukan hanya terjadi pada bandul dan juga getaran pada pegas. Ini juga termasuk gerak harmonik sederhana. Nah, jika saat posisi ditarik Y, tegangan tali T, maka pertanyaannya adalah berapa gaya pemulih dan periodenya. Untuk mendapatkan gaya pemulih, pengertian gaya pemulih adalah gaya yang menuju titik seimbang. Titik seimbangnya adalah yang ini. Maka dari posisi Y ke sini ada gaya. Gayanya berapa? Nah, kita uraikan gayanya. Ada 2 ini T-nya, berarti ada juga gaya. Yang ke sana itu kalau kita misalkan nanti sudutnya ini adalah theta, maka gayanya kan ada 2, min 2 TY, katakan ini TY, TY ya. Oke, kalau yang miring ini T, maka TY-nya adalah T sin theta, karena ada 2 T sin theta. Nah, minnya menyatakan bahwa ketika ditarik ke arah kita Y-nya, maka gayanya menjauhi kita, artinya ini adalah arah gaya pemulih selalu negatif. Kita masukkan sin theta itu berapa? Sin theta adalah depan per miring, Y per miring. Miringnya ini adalah akar dari L kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga gaya pemulihnya adalah min 2T kali Y per akar dari L kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, bagaimana dengan frekuensi atau periodenya? Nah, kita tuliskan dari persamaan hukum Newton, Fm kali A, di mana A-nya percepatannya adalah min omega kuadrat Y. Nah, dengan mensubstitusi nilai F-nya ini ke persamaan yang ini akan didapatkan min 2T kali Y per akar dari L kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan M min omega kuadrat Y. Minusnya habis dan Y-nya bisa dicoret. Maka dari persamaan ini akan bisa kamu dapatkan nilai omega kuadrat. Dari nilai omega kuadrat, maka akan kamu dapatkan nilai omega dengan cara mengakarkan persamaannya. Maka dari nilai omeganya akan kamu temukan frekuensi dan periodenya. Demikian pembahasan dari soal latihan gerak harmonik sederhana.